Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Mega Sanjaya. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswi di Institut Ibu Profesional, sedang mengikuti kelas Bunda Sholihah di kampus Ibu Pembaharu. Bertepatan dengan itu juga saya sedang mengambil matrikulasi di komunitas Kampung Main yang digagas juga oleh Institut Ibu Profesional. Nah, kali ini saya mau bercerita tentang acara atau materi-materi yang disampaikan saat matrikulasi di Kampung Main Institut Ibu Profesional. Nah, kali ini sudah sesi yang kedua. Sesi yang pertama resumenya sudah saya share di Instagram ya. Instagramnya tantri.ms. Nah, bisa teman-teman cek di sana ya. Nah, untuk yang kedua ini saya akan resum lewat akun YouTube. Nah, jadi pada saat matrikulasi sesi yang kedua ada 5 kali pertemuan teman-teman. Pertemuan ini diisi oleh pemateri-pemateri adalah dari founder juga dari para leader yang ada di Institut Ibu Profesional maupun di Kampung Main itu sendiri. Nah, sesi yang kedua ini pertama kali materi itu disampaikan oleh founder Institut Ibu Profesional, yaitu Ibu Septi Penny Wulandari. Temanya sangat menarik teman-teman, yaitu tentang bagaimana kita berdaya bersama komunitas. Wow, mantap sekali ya. Jadi kita berkomunitas bukan hanya asal ikut-ikutan, tetapi bagaimana kita bisa berdaya, kita bisa memaksimalkan potensi dan banyak hal yang menyenangkan dan membuat kita lebih bahagia. Nah, di saat pembahasan bersama Ibu Septi Penny Wulandari, supaya lebih mengena gitu ya, diajukan berbagai macam pertanyaan yang memang sangat sesuai sekali dengan para bunda-bunda ya, para ibu-ibu yang memang ingin sekali memutuskan untuk berkomunitas. Nah, pertanyaan yang pertama itu yang diajukan adalah kapan sih saat yang tepat kita berkomunitas? Kemudian kira-kira apa jawaban Ibu Septi Penny Wulandari? Ada yang tahu? Nah, saat yang tepat itu kalau menurut Ibu itu bukan saat umur sekian sampai sekian, atau ya saat ada yang mengajak, saya ada komunitas ini loh, ya kayaknya menarik, saya ikutan deh gitu. Enggak seperti itu juga teman-teman. Jadi saat yang tepat untuk mengikuti komunitas adalah ketika kita lapar. Wow, lapar ya. Ketika kita lapar. Jadi lapar kita di mana? Maka kita harus mengikuti komunitas di mana bisa mengobati rasa lapar kita. Misalnya kita laparnya sebagai ibu rumah tangga, saya di rumah kok suntuk, saya di rumah rasanya kok nggak berkembang, saya butuh komunitas yang bisa menguatkan saya. Nah, pada saat itu kita memutuskan untuk mengikuti satu komunitas yang memang mendukung kebutuhan kita. Jadi kita berkomunitas untuk mengobati rasa lapar kita. Nah, jadi dengan mengikuti komunitas, kita memiliki energi kembali karena rasa lapar kita itu terobati. Jadi tepat sasaran, teman-teman. Jadi bukan hanya semata-mata, oh iya saya ikut-ikutan, kemudian kayaknya keren deh ikut komunitas seperti itu, bukan seperti itu. Tetapi dengan mengikuti komunitas, kita mendapatkan energi kembali sehingga kita lebih berdaya dan lebih bahagia tentunya. Kemudian permasalahan lain yang muncul ketika berkomunitas adalah kurangnya rasa memiliki dan cinta terhadap komunitas. Nah, bagaimana sih cara memunculkan rasa cinta dan memiliki terhadap komunitas tersebut? Yang pertama, kita harus
merasa butuh dulu dengan komunitasnya. Ya pertama kali tadi karena kita merasa lapar, maka kita butuh sesuatu kan yang harus kita makan untuk mengembalikan energi kita. Jadi ketika kita masuk sebuah komunitas yang memang kita butuhkan, sehingga ketika kita membutuhkan komunitas itu, kita akan sekuat tenaga kita akan mencurahkan perhatian pada komunitas tersebut. Jadi ibaratnya kalau Bu Septi beliau kan yang melahirkan komunitas ya, seperti melahirkan anak gitu. Jadi Bu Septi ini yang merasa butuh dengan komunitas itu, bukan komunitas yang membutuhkan saya gitu. Jadi supaya timbul rasa cinta, maka yang pertama kali timbulkan rasa butuh. Saya butuh terhadap komunitas ini, bukan komunitas yang membutuhkan saya. Sehingga dengan seperti itu saya ingin memberikan kontribusi, ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk komunitas. Nah, ibu profesional ini memang komunitas untuk para ibu, baik itu ibu yang bekerja di ranah publik ataupun ibu-ibu yang bekerja di rumah. Karena komunitas ini awal kali terbentuk itu berdasarkan pengalaman dari Bu Septi yang merasa kok sepertinya peran ibu rumah tangga itu kurang dihargai. Dalam artian kok saya minder ya menjadi ibu rumah tangga, padahal ibu rumah tangga itu ketika kita bersungguh-sungguh menjalankan peran tersebut itu adalah sebuah peradaban ya yang akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Nah, maka dari itu kita harus bahagia, kita harus bangga, kita harus maksimal menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Makanya muncullah Institut Ibu Profesional yang digagas oleh Bu Septi. Jadi ada kisah yang sangat berkesan pada saat dulu Bu Septi ini awal membentuk Institut Ibu Profesional. Jadi beliau kalau tidak salah setiap satu hari dalam satu pekan beliau selalu semacam siaran langsung gitu ya, siaran langsung. Beliau tidak mau diganggu oleh siapapun karena itu jadwal beliau untuk melakukan siaran langsung gitu ya. Nah, tanpa disadari ternyata banyak para ibu-ibu yang tertarik. Para ibu-ibu yang tertarik untuk mengikuti siaran dari Bu Septi di Facebook ya sepertinya. Nah, ternyata ada salah satu ibu penjual di pasar tertarik juga mengikuti siaran yang dilakukan oleh Bu Septi setiap pekannya. Nah, suatu saat Bu Septi ini mendatangkan seorang tamu, teman beliau dari Jepang. Nah, kemudian si ibu penjual ini sedang berada di pasar. Beliau lihat streamingnya ya dari pasar. Nah, tanpa disengaja anaknya melihat ibunya sedang belajar, sedang melihat acara dari Bu Septi Penny. Kemudian anak itu bertanya, "Wah, itu orang mana, Bu?" "Oh, ini orang Jepang, Nak." "Wah, itu teman ibu?" "Iya, itu teman ibu, Nak." "Wah, ibu temannya ada yang di luar negeri juga?" "Iya, teman ibu di luar negeri." "Berarti teman ibu banyak?" "Iya, teman ibu banyak." Nah, kemudian orang tuanya mungkin nggak menyadari awalnya. Ternyata anak itu merasa bangga ketika, oh ternyata temannya ibuku banyak, ternyata teman ibuku di mana-mana, ternyata teman ibuku sampai di luar negeri. Nah, beberapa tahun kemudian Bu Septi Penny ini mendengar bahwa anak dari ibu penjual sayur itu akhirnya kuliah di luar negeri. Masya Allah sekali ya. Jadi efek dari sebuah pendidikan, efek dari sebuah sikap mental kita itu tidak langsung bisa dirasakan, tetapi efeknya akan terasa sangat
ya cukup lama gitu ya, sampai hitungan tahun. Nah, jadi mungkin ketika kita berada di komunitas, kita berkontribusi dalam komunitas, efeknya tidak bisa dirasakan langsung saat itu. Tetapi barangkali apa yang kita lakukan di sana, kontribusi sekecil apapun yang kita berikan, akan memberikan efek yang luar biasa setelah beberapa tahun kemudian. Nah, jadi dari situ, dari cerita tersebut, ada dorongan dalam hati kita bahwa oh, ketika saya berada di komunitas yang tepat, saya bisa memberikan sesuatu, berkontribusi sesuai apa yang saya bisa. Insya Allah itu akan memberikan arti gitu ya. Walaupun tidak saat ini, tetapi kita yakin bahwa suatu kebaikan itu akan menghasilkan hal-hal yang baik pula. Ketika kita berada di komunitas, kadang semangat kita naik, kadang turun. Nah, itu sangat wajar. Jadi ibaratnya keimanan itu yajid wa yangkus ya, naik turun, maka semangat kita dalam berkomunitas pun sangat wajar ketika mengalami naik dan turun. Nah, pada saat kondisi seperti itu apa yang harus kita lakukan? Nah, tips dari Bu Septi yaitu kita tak perlu memaksakan diri terus aktif untuk terus mengambil bagian padahal kita tidak sedang bahagia. Karena ketika kita tidak bahagia, maka akan susah kita memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekeliling kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Ambillah waktu sejenak ya. Jadi kita mengambil jeda, kita bisa mungkin mengambil rileks ya, waktu rileks. Kita ya mundur diri dahulu sejenak dari kerumunan komunitas gitu ya. Kemudian mungkin kita bisa mencari kegiatan-kegiatan yang membahagiakan kita di luar kaitannya dengan komunitas. It's okay gitu ya. Nah, kemudian setelah kita merasa baik, ya saya sudah oke, saya sudah siap dan saya siap kembali ke komunitas, maka saat itu kembali. Nah, insya Allah itu semacam charger ya buat kita. Asal jangan ketika kita mengambil jeda kemudian bablas gitu ya. Berarti itu kita belum menyadari bahwa komunitas itu penting bagi kita. Belum menyadari bahwa oh, kita lapar di sana. Nah, kalau kita langsung bablas berarti kita cek kembali yang awal tadi ya, apakah kita lapar di situ atau tidak. Nah, yang perlu diperhatikan juga bagi member baru yaitu tentang prinsip ya, prinsip dari komunitas itu penting. Kadang ada komunitas yang memang tidak sejalan dengan kita dari segi prinsip mungkin ya. Jadi kalau di Institut Ibu Profesional itu ada semacam aturan-aturan yang memang tidak boleh dilanggar. Semacam tidak boleh membicarakan misalnya tentang yang ada perbedaan pendapat. Nah, ya perbedaan pendapat itu wajar. Nah, silahkan mengambil sesuai apa yang diyakini gitu. Tidak usah diperdebatkan di situ. Atau tidak membicarakan tentang politik. Nah, karena apa? Bisa jadi perbedaan pandangan politik ini akan menimbulkan perpecahan. Nah, kalau memang suka politik ya mungkin ada wadahnya ya di komunitas yang lain, tapi kita supaya fokus gitu ya. Institut Ibu Profesional ini membahas terkait bagaimana seorang perempuan, seorang ibu bisa berdaya. Jadi ya fokus di sana gitu ya. Andaipun di luar itu pun aktif di hal-hal yang lain, nah itu tidak apa, itu akan menjadi perpaduan yang sangat bagus, tetapi tidak akan menimbulkan perpecahan di Institut Ibu Profesional gitu. Terkadang juga di komunitas ada hal-hal yang tidak sejalan, misalnya kita berada di komunitas tapi kita tidak tahu siapa foundernya atau pengurus-pengurusnya siapa saja. Jadi ketika ada masalah kita tidak tahu sih harus menghubungi siapa, misalnya seperti itu ya. Jadi rasanya kok saya nggak nyaman. Nah, jadi ketika kita merasa tidak nyaman ya sudah gitu ya, kita cari yang komunitas membuat kita happy, membuat kita berkembang, buat kita nyaman. Nah, kemudian ketika
ketika ada sesuatu yang tidak mengenakan, misalnya kok sepertinya si ini agak berbeda ya sama saya, misalnya kadang kan ada hal-hal seperti itu ya, kok sepertinya saya dilakukan berbeda ya, dia sikap si A terhadap dia oke, tapi kok kayak ke saya kok kayaknya nggak oke ya. Nah, jadi jangan berasumsi. Nah, ketika kita di sebuah komunitas, kita jangan berasumsi, kita clearkan. Jadi apa benar sih memang sikap dia berbeda, jangan-jangan hanya perasaan saja. Jadi ditabayunkan, dikonfirmasikan langsung kepada yang bersangkutan gitu ya, supaya tidak ada prasangka, tidak ada penyakit hati. Nah, kemudian yang terpenting bagi member baru juga bagaimana kita aktif untuk mengambil peran. Jadi sekecil apapun peran yang kita bisa berikan, ya lakukan gitu ya. Kemudian kita aktif memberikan apresiasi dan diapresiasi. Itu akan sangat menyenangkan. Nah, bagaimana cara mengambil peran? Jadi kita mengambil peran apa yang memang kita bisa. Jadi terkadang kita bisa tetapi tidak percaya diri, bukan tidak bisa gitu ya. Kadang yang membuat kita merasa tidak bisa itu karena nggak percaya diri, sebenarnya kita bisa. Nah, jadi yang pertama kita bisa dulu, kita berbinar atas sesuatu yang akan kita bagikan gitu ya. Tapi terkadang tadi rasa percaya diri itu belum muncul, tetapi ini dari waktu ke waktu akan muncul ya ketika dilatih. Kemudian yang kedua, lakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita mengambil peran, maka sekecil apapun peran yang kita ambil, maka lakukan itu dengan sungguh-sungguh, maka nanti suatu saat itu akan berefek yang sangat luar biasa, karena tidak ada sesuatu yang kecil. Ya, penting juga di dalam komunitas itu kita tidak berkeluh kesah ya, tetapi bagaimana kita spirit untuk membagi kebahagiaan. Nah, ketika kita membagi kebahagiaan, maka orang-orang di sekitar kita pun akan bahagia, dan kebahagiaan itu pun akan kembali kepada kita. Kemudian pertemuan sesi yang kedua membahas terkait bagaimana kita tumbuh dalam komunitas. Nah, ini disampaikan oleh Uni Eci. Beliau adalah leader dari kampung komunitas. Sangat menarik ya, pengalaman-pengalaman hidup beliau ini sangat mendorong ibu-ibu yang lain untuk tetap bersemangat untuk tetap berdaya. Jadi Uni Eci ini beliau awalnya bekerja di ranah publik, kemudian beliau memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Awalnya orang tua berkeberatan ya, tapi karena kesungguhan Uni Eci ini menjalankan perannya sebagai ibu rumah tangga, lama-lama orang tua beliau pun mendukung, bahkan bahagia dengan peran yang diambil oleh Uni Eci. Jadi Uni Eci ini akhirnya memegang peran juga ya di Institut Ibu Profesional. Beliau menjadi leader dengan kesibukan beliau sebagai ibu rumah tangga, tetapi dengan beliau mengambil peran di Institut Ibu Profesional, maka kehidupan beliau pun menjadi berkembang. Beliau menjadi berdaya, beliau menjadi berbinar bahagia. Nah, yang membuat menarik di kampung main ini atau di setiap aktivitas di Institut Ibu Profesional ini tidak ada waktu bagi kita, bagi anggotanya untuk kehabisan ide, untuk kebingungan, apalagi ya yang harus saya lakukan, itu tidak ada gitu ya. Karena selalu ada ide-ide baru yang dimunculkan di Institut Ibu Profesional untuk semua anggotanya. Nah, bahkan Ibu Founder, Ibu Septi, beliau seringkali mengadakan aktivitas yaitu extra miles, di mana
kita melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi nggak yang biasa-biasa aja. Kita melebihi batas batas sudah bagus nih, tapi lebih bagus lagi. Nah, gitu. Jadi nggak ada waktunya untuk berpuas diri, karena di sini kita selalu mendapatkan aktivitas yang membangun, aktivitas yang membuat kita berada di tingkat kepuasan yang lebih tinggi lagi. Nah, kunci bagaimana seorang ibu yang sibuk di ranah domestik tetap bisa maksimal, tetap bisa berdaya, yaitu kuncinya bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh mengambil perannya. Sebenarnya bukan hanya ibu rumah tangga, apapun peran yang diambil, bersungguh-sungguh menjalankan perannya. Bahasa lainnya bisa dikatakan itkon, ya. Itkon itu memaksimalkan diri, teliti, sepenuh hati, kemudian bersungguh-sungguh, tidak bisa disaingi. Nah, itulah itkon. Maka apapun perannya, maka kita harus itkon. Ibu rumah tangga sekalipun itu butuh itkon, gitu ya. Nah, jadi manajemen waktu sangat penting bagi ibu rumah tangga. Terkadang kita tidak bisa memegang semua peran ketika kita memang mengambil peran yang lain, gitu ya. Nah, kita bisa mendelegasikan kepada yang lain, tetapi mendelegasikan bukan berarti menyerahkan semuanya, tetapi kita tetap mendampingi, ya, mendampingi pendelegasian tersebut. Kita memberikan kepercayaan untuk mereka berkembang, gitu ya. Jadi diberikan capaian yang harus diraih, misalnya A, gitu ya. Silahkan nanti capaian yang harus diraih A, caranya terserah kamu. Kamu bisa berekspresi, kamu bisa memiliki cara-cara sendiri. Barangkali caranya dia akan lebih variatif dan menarik, gitu, kita nggak tahu, ya. Jadi tugas kita adalah mendampingi, bukan mendikte. Seperti ini, seperti ini, seperti ini, bukan seperti itu, ya. Nah, jadi kadang kita perlu untuk mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain dengan syarat tadi, ya, kita memberikan patokan, ini tujuan yang akan dicapai, caranya diserahkan kepada orang tersebut, gitu. Nah, kemudian peran seorang ibu rumah tangga itu sangat penting di dalam keluarga, baik itu kaitannya dengan suami, dengan anak. Kadang terjadi miskomunikasi. Nah, miskomunikasi itu terjadi apabila komunikasinya, namanya miskom, ya, miskomunikasi, artinya komunikasi itu ada yang hilang. Nah, kunci baik itu di komunitas. Nah, keluarga itu adalah suatu komunitas terkecil dan komunitas tertua, ya, itu adalah keluarga. Maka kata mukjizat mantra di Institut Ibu Profesional adalah bermain bareng, ngobrol bareng, aktivitas bareng. Nah, itu kuncinya agar terjadi keharmonisan, agar tidak ada miss, ya. Apa tadi kuncinya? Main bareng, ngobrol bareng, beraktivitas bareng. Nah, maka itu akan menghindarkan dari miss yang lain. Bahkan keinginan seseorang tidak diucapkan langsung sekalipun akan terlihat dari aktivitas 3 tadi. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh melakukan suatu hal, maka tidak ada yang namanya hal itu kecil. Karena kesungguhan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kadang kita merasa bingung, wah, saya ingin melakukan ini nih, tapi saya akan belajar dengan siapa? Wah, anak saya kayaknya punya potensi ini, tapi dia akan belajar dengan siapa ya? Nah, kita jangan terlalu terfokus pada, wah, saya harus belajar dengan siapa ya? Wah, saya harus gimana ya? Nah, itu akan membuat kita tidak segera bertindak, tidak segera bergerak.
Yang kita lakukan adalah bagaimana kita memunculkan, memaksimalkan potensi yang ada pada diri kita, pada anak kita, pada keluarga kita. Maka ada satu rumus bahwa ketika murid siap, guru akan datang. Nah, itu ibaratnya sudah hukum alam ya. Jadi tugas kita adalah mempersiapkan diri. Secara otomatis ketika kita siap, maka guru itu akan otomatis datang. Gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu sibuk kita mau berguru ke siapa, kita kedepannya mau gimana ya, tetapi maksimalkan sumber daya yang bisa kita maksimalkan. Bagi peserta komunitas Kampung Main ataupun sebenarnya ini bukan hanya komunitas Kampung Main saja, tetapi seluruh member dari Institut Ibu Profesional ataupun dari kalangan umum bisa mengikuti program menariknya di Institut Ibu Profesional ini, yaitu berkarya lewat untaian kata. Ibu Profesional mempunyai salah satu platform yang memang khusus bagi teman-teman yang ingin berkarya lewat untaian kata, karena kata-kata itu ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, ini bisa diejawantahkan dalam sebuah tulisan, sebuah karya. Teman-teman bisa mengikutinya di Klip. Klip apa itu Klip? Klip itu adalah kelas literasi ibu profesional. Nah, ada program unggulan di Klip ini, yaitu membiasakan menulis atau komitmen menulis selama 1 tahun. Masya Allah, biasanya kalau program-program yang lainnya komitmen melakukan sesuatu selama 30 hari. Nah, ini bukan hanya 30 hari, tetapi 365 hari alias 1 tahun, teman-teman. Jadi itu tidak bolong sama sekali untuk menulis gitu ya. Ataupun ada di sana ada ada kriteria kelulusan. Misalnya dalam 1 bulan minimal harus ada 10 tulisan, maka itu dianggap lulus ya. Jadi ada tahap-tahapannya. Nah, itu berlaku selama 1 tahun. Nah, ketika memang tidak memenuhi kriteria kelulusan, maka itu gugur. Nah, bisa diulangi di tahun berikutnya. Nah, itu adalah program unggulan dari kelas literasi ibu profesional Klip. Tema tantangan menulis pun disesuaikan dengan masing-masing. Jadi seseorang bebas berkarya ya, dia bisa menuliskan apa yang mungkin mimpinya ingin menulis buku solo terkait misalnya keluarga, maka dia bisa mengambil tema itu. Atau bagi mungkin bunda-bunda yang mungkin suka memasak dan ingin mengabadikan resep-resep masakannya atau seperti apa, dia bisa menuliskan itu dan nanti akhirnya akan menjadi sebuah buku. Jadi temanya itu dikembalikan ke masing-masing orang. Yang jelas adalah membiasakan diri untuk menulis, konsisten menulis. Di Klip ini pembelajarannya adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi seseorang yang bergabung di sini memiliki kesadaran sendiri untuk belajar. Jadi di ibu profesional itu ada salah satu kata-kata yang menarik atau bisa bisa dikatakan semacam jargon ya. Jangan ajarin aku karena aku suka belajar. Nah, jadi tidak perlu kita harus diajari dulu baru belajar, karena kita memiliki kesadaran sendiri untuk belajar. Nah, jadi itu adalah pembelajaran orang dewasa. Jadi di Klip ini lebih dilatih untuk konsisten menulisnya. Jadi sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita. Ketika kita memang bersungguh-sungguh, maka kita akan menuliskan sesuatu yang terbaik. Bukan karena dituntut oleh, wah saya harus lulus. Nah, itu yang butuh siapa sih sebenarnya? Kan kita ya, kita yang butuh, maka kita yang harus maksimal menjalankan apa yang menjadi pilihan kita. Pada sesi ketiga, membahas terkait media komunikasi yang digunakan dalam komunitas. Jadi media komunikasi ini sudah sangat berkembang ya saat ini lewat media-media sosial, kemudian lebih mengutamakan dengan semacam infografis, kemudian ya lewat video-video ataupun podcast. Nah,
Ternyata ada mandatory dari tim media komunikasi, ada mandatorinya, yaitu saya bacakan ya, dilarang menggunakan foto dan video perempuan. Kemudian ilustrasi makhluk hidup tanpa wajah, faceless ya, jadi tidak boleh ada gambar ataupun video perempuan, dan ketika memunculkan gambar maka di blur ya, dihilangkan ya wajahnya, jadi rata gitu, muka rata gitu ya. Dan tidak boleh menggunakan musik atau suara dan boleh digantikan oleh suara alam atau sound effect gitu. Ini sangat menarik, tetapi ini tidak berlaku untuk regional ya, ini hanya untuk pusat saja, jadi untuk regional masih diberikan kebebasan. Nah, alur kerja dari tim Medcom ini yaitu ramuan-ramuan dari materi-materinya ini diracik oleh konten kreator. Kemudian brief oleh konten kreator, copywriting oleh content writing, kemudian desainnya oleh graphic designer, proofread oleh content writer, proofread juga oleh editor, dan kemudian bagian sosmed untuk menguploadnya. Jadi ternyata banyak ya yang terlibat di dalam media komunikasi ini, dan itu semuanya perempuan dengan keahlian yang luar biasa, konten kreator ya, kemudian desain grafis dan segala macamnya, Masya Allah luar biasa sekali. Nah, kemudian spirit dari tim media komunikasi ini yaitu bekerja dengan ikhlas, inisiatif, eksploratif, fast learner, eager to learn, dan disiplin. Nah, itu yang membuat tim media komunikasi itu tetap fight untuk menjalankan tugasnya dan menginformasikan kepada seluruh dunia terkait informasi-informasi yang ada di Institut Ibu Profesional. Nah, kemudian tentang rubrik sosmed atau Medcom. Nah, di sini ada rubriknya tentang catatan ibu, kemudian roman komunitas. Nah, catatan ibu ini berisi pesan dan isi hati founder dari Institut Profesional, yaitu Ibu Septi Penny. Kemudian ada roman komunitas, yaitu curhatan ketua kampung, yaitu Bu Yesi Dewi Fitria atau Uni Eci tadi. Ada rahasia ibu, ada berita ibu, ibu bisa, karya ibu, pesona ibu. Nah, pesona ibu ini seputar kesehatan dan kecantikan. Kemudian ibu tamasya, ibu menyapa, layar kabar kampung, ruang klip atau literasi ibu. Jadi nanti juga akan berkarya dalam untayan kata ini di klip tadi ya. Selanjutnya, sesi yang terakhir itu tentang lahan bermain ala komunitas, ala dapur komunitas. Jadi lahan bermain ala dapur komunitas. Nah, di sini ada bagian-bagian. Ternyata di dapur komunitas itu ada manajer operasional dari kampung komunitas. Ini tugasnya itu memegang, mengolah semua data dari peserta-peserta kampung komunitas. Kemudian ada manajer keuangan. Manajer keuangan ini bertugas untuk mengatur alur masuk dan keluar keuangan tentunya ya. Kemudian menerima semua pengajuan-pengajuan dan akhirnya mengolah mana yang sesuai, mana yang tidak. Kemudian beliau memutuskan untuk mengeluarkannya bersama dengan ketua dan komponen-komponen yang lainnya ya tentunya. Kemudian ada manajer program. Manajer program ini bertugas untuk membuat program dari kampung bermain. Nah, kegiatan-kegiatannya, semisal kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kampung main. Kemudian ada super camp juga gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin mengambil bagian atau menjadi pengurus dari manajer-manajer program atau manajer-manajer dari kampung komunitas ini, nah syaratnya harus lulus dulu di camp ya.
Nah, kemudian ada manajer aktivitas. Manajer aktivitas ini mengatur aktivitas di ada Rumble, rumah belajar, kemudian Rumin, rumah bermain, dan Rumba ya, Rumba, dan event dan semua event yang ada di kampung komunitas. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya saya merasa bahagia karena sudah bergabung di komunitas ibu profesional. Khususnya saat ini saya sedang mengikuti kegiatan semacam matrikulasi di Kampung Main Institut Ibu Profesional. Jadi kita dapat belajar banyak ya, apapun peran kita, baik itu ibu rumah tangga, seorang guru, seorang karyawan swasta, ataupun apapun itu aktivitas ataupun profesi kita, maka bersungguh-sungguhlah menjalankan peran kita, maka itu hasilnya akan sangat membahagiakan, baik bagi diri kita, orang-orang di sekitar kita. Demikian, insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.